Sebelumnya selamat malam kepada Welusen, Sesiung Sesie. Terima kasih juga kepada Welusen yang telah mengajarkan kita semua pengobatan longitudinologi, karena mungkin banyak manfaatnya. Pertama, saya mengenal longitudinologi itu sendiri saat kejadian kecelakaan anak saya di daerah Cimahi. Saat itu kecelakaan dari motor dari rumah sakit yang satu, memang dia udah keadaannya udah ya antara dia mau meninggal lah. Sampai waktu itu saya belum mengenal itu yang namanya apa longitudinologi, cuma seorang ayah mendapatkan alamnya. Saya pegang kedua jari kakinya selama mungkin setengah jam, dia tetap denyut jantung baru normal. Namun pihak rumah sakit tetap saat itu harus operasi. Sedangkan ya pas saya minta kenapa harus dioperasi kepala, minta hasil CT scan. Tapi saat itu kan hasil CT scan nggak ada cedera di kepala, yang pada akhirnya dipindah lagi ke rumah sakit di Bandung, masih dalam keadaan itu koma 3 minggu. Hari pertama dipindah ke rumah sakit yang baru, itu ada Sesilia Sarah, dia datang coba menerapi di rumah sakit, boleh enggak? Ya saya sebagai orang tua terima kasih, asalkan tidak mengganggu atau merusak suasana di rumah sakit saat itu. Ternyata dia tidak. Setiap hari dia datang ke rumah sakit di terapi. Memang di 3 minggu dia tuh koma sih. 3 minggu koma. Minggu ketiga disuruh pulang dalam keadaan koma. Ya, sebagai orang tua nangis. Cuma yang memberi semangat mungkin sejarah udah bawa ke Garut. Kita terapi di Garut. Dia terapi di Garut. Dia di terapi tiap hari, dia datang seminggu, kadang-kadang 4-5 kali. Di rumah satu hari nggak kuat, kateter semua anak itu lepas kami koma, bawa ke Bethesda lagi, dirawat 1 minggu, baru siuman. Setelah siuman dibawa ke rumah Sesilia Sarah, dia terapi terus dengan metode longitudinologi. Sambil terapi, dia bilang di Garut ada posko terapi. Saat itu saya nggak tahu, dibilangin tempatnya, cuman keadaan anak saya sendiri pun kan tidak bisa bergerak, kaki dan tangan ya kalau dibilang stroke itu dokter bilang. Mata sebelah kanan tidak melihat, tangan sebelah kanan juga posisi nggak bisa gerak begitu terus, kaki nggak bisa jalan. Yang dengan bulatnya Sesilia Sarah tiap hari menerapi, mengasih semangat. Pada akhirnya ada perubahan, dia bisa bergerak, yang mungkin kalau untuk jalan pertama enggak. Saat itu dia ya kalau kita pernah nonton Suster Ngesot, itu anak saya sendiri, dia belajar di kamar mandi, turun dari kamar itu nyesot dengan keadaan tangan sebelah nggak bisa bergerak, kaki pun belum bisa jalan. Jadi tiap di terapi memang ada perubahan, belajar sampai bisa belajar jalan, baru diajak posko di Guntur. Ternyata yang di posko orangnya kenal semua, cuman saat itu nggak bisa orang posko dipanggil karena nggak tahu. Begitu di posko ya sama Sesilia juga diajakin sama relawan yang lain. Oke, kita belajar longitudinologi ya di samping untuk membantu keluarga, diri sendiri, juga orang lain. Mungkin itu singkat cerita untuk
mengenal fisiologi. Ya lalu selanjutnya kan setelah kita ikut pelatihan, biasanya sendiri ikut pelatihan, aktif di posko sambil menerapi anak saya sampai ya puji Tuhan sekarang dia udah bisa berjalan yang bilang normal, jalan normal, tangan yang tadinya tidak bisa bergerak sampai di pohon mangga itu saking kejamnya seorang ayah. Karena apa? Tangannya pengen lurus. Sekarang udah bisa lurus, bahkan jarinya juga mungkin sendiri ya kita itu nggak bisa terbuka kan. Sekarang sudah bisa terbuka, malah udah belajar bisa nulis sekarang. Tinggal jari jempol tangan itu masih rajin di terapi. Ada satu cuma saat seorang ayah menerapi ibu jari anaknya itu sendiri sekarang kram. Itu yang membuat sekarang itu selalu berbalik ke ayahnya. Di terapi jempolnya yang kanan, bapaknya yang kram. Itu. Dan selama COVID kita juga ke posko. Ya mungkin anak sendiri di terapi di rumah seadanya. Pas tahun berapa ya? 2021 masih COVID, kita kan ikut relawan saat itu membagikan sembako ke daerah-daerah yang terdampak. Pas melihat mungkin itu satu tetangga baru dalam datang ke rumahnya mengasihkan sembako dalam keadaan berbaring di tempat tidur, nangis. Dia tidak bisa berdiri, duduk pun tidak bisa. Nah, tidak bisa tidur, itu udah berbaring 3 minggu dengan satu radang usus, terus prostat, karena memang itu pakai kateter kan saat itu dia dicoba yang mungkin saat itu izin dulu ke orang tuanya, boleh tidak anak tersebut dicoba diterapi. Dengan rasa was-was, sebetulnya saat itu was-was untuk menerapi sendiri. Berhasil atau enggak? Dicoba diterapi 1 jam, tanggal 29 Agustus 2021. Hari pertama ditanya, ya begitu selesai diterapi, ada perubahan enggak? Ternyata dia merasakan badan yang tadinya semua pada sakit lebih enak. Setelah itu ya kita permisi dulu pulang. Cuman besok paginya keluarganya yang datang ke rumah, tolong anaknya yang saat itu juga istrinya, suaminya minta diterapi lagi. Semalam dia bisa tidur nyenyak, padahal selama 3 minggu itu dia tidak bisa tidur karena kan merasakan sakit ya di pinggang, kaki dan tangan. Akhirnya setiap hari diterapi, tiap hari pun ada perubahan, sampai dia hari kedua bisa duduk. Dicoba dia bisa duduk dengan rasa sakit sambil diterapi, kita belajar duduk. Tiap hari perkembangan ada, bisa duduk. Hari ketiga rasa sakit di kaki, terutama ya kaki kiri dan kanan dua-duanya, diterapi terus. Dan terus ada perubahan. Hari ketiga dia mulai digerakkan. Kalau nggak salah hari keempat itu udah dia disuruh belajar berdiri dengan menahan tangan ke kursi saat itu. Selama terapi ini pun mungkin saya terima kasih banyak juga sama siswa yang terus memberi kamu semangat selama menerapi, karena tanpa beliau mungkin kan
takut. Ketakutan apa? Tidak berhasil. Puji Tuhan, sesium-sesium yang ada di grup CSF6 terus support, bahkan memberikan terapi ini cara ini. Saya ikutin terus sampai akhirnya yang radang usus itu radang ususnya pas di check up kalau nggak salah tanggal 7 September itu kan vonis dokter radang usus itu kan usus tetap kita pertama terapi C1, C7 sampai C2 awal terapi itu selalu. Lalu bagian yang sakit pas hari minggu ketiga tanggal 7 radang ususnya hilang. Itu hasil check up dokter. Cuman yang masih bermasalah mungkin saat itu prostat. Radang usus hilang, dia mulai berdiri, bahkan disuruh belajar berjalan di kursi sambil dibimbing. Sakit dia terus saya terapi, itu nggak lepas. Tanggal 7 September, pos seminggu prostat yang dibilang prostat itu kan pakai selang kateter kelihatan, itu keluar kayak gel. Itu kelihatan banget sampai saya video sendiri, saya kirimkan di grup itu ada. Kenapa? Kalau kita ngomong tanpa bukti takut kan? Makanya di video pas itu kayak gel keluar. Setelah begitu beres hari berikutnya gel itu masih keluar enggak lepas itu kateter. Saya dianjurkan langsung ke dokter lepas karena dia udah mungkin sebulan lebih kateternya nggak diganti. Minta dilepas, saat itu ya dilepas hari kedua. Setelah dilepas ya mungkin hari pertama dia pas keluar air kecil sakit. Itu dibilang itu rasa sakit bukan dari kemaluan dia sendiri karena kateternya yang udah kering. Sakit tapi normal, ya mungkin puji Tuhan juga berikutnya dia tidak merasakan sakit. Prostat itu sendiri hilang setelah diterapi. Sosial sebentar. Tadi tentang anak itu, ya anak sendiri, akhirnya kan koma 3 minggu di rumah sakit. Maksud pengen tahu, akhirnya jadi nggak dioperasi? Enggak jadi. Karena dari awal pihak keluarga itu kenapa harus dioperasi? Kalau boleh dioperasi kalau misalkan ada tengkorak yang pecah atau retak, silakan dioperasi. Cuman pas rumah sakit yang satu itu kan awalnya pembekuan darah di otak. Hasil CT scan. Makanya pas datang ke rumah sakit yang baru juga hasilnya sama kan, pembekuan darah di otak, tidak dioperasi, cuma kasih obat. Cuman saat itu Sarah juga dia tetap di terapi bagian kepala sampai 2019 kalau nggak salah. Hasil karena kan anak udah apa? Ya udah lebih banyak kemajuan. Kita obat dokter kan ginjal yang takutnya rusak. Kita CT scan lagi, ternyata udah bersih. Saat itu ya obat saraf, obat apapun setelah hasil CT scan bersih itu diberhentikan. Lanjut ke terapi, mungkin terhalang COVID. Selama COVID ya itu sebagai orang tuanya yang terapi kadang-kadang ya dia terapi sama orang tua ya rewel kan, merasakan sakit apa, tapi kalau di posko dia lebih nyaman. Makanya begitu sekarang posko dibuka lagi dia lebih nyaman lagi. Dan untuk saudari mungkin banyak sih yang diterapi sendiri itu di daerah. Mungkin yang orang satu ini mungkin itu pengalaman yang berharga
sangat berharga dan karena apa dukungan dari sesiung-sesie di sini juga itu tidak terlepas semua keberanian saat itu antara ya dan tidak karena pas lingkungan itu COVID lagi masih saat itu ya dibilang terbatas kan nggak boleh sembarang orang masuk takut di sisi lain takut COVID kita juga di apa dalam hati kita tuh relawan itu ya artinya kita rela melawan keadaan dalam situasi apapun yang penting saat itu dalam situasi COVID yang mencoba memberanikan diri puji Tuhan sampai sekarang sehat dan saudara Tian pun sekarang udah bekerja normal seperti biasa. Mungkin itu terima kasih Sesiung yang telah mendukung dan mensupport selama ini. Terima kasih banyak juga buat Wailause yang telah menemukan metode pengobatan logopedologi ini. Terima kasih, selamat malam.